Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 yaitu tentang teori asam dan basa. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Teori asam dan basa itu dikemukakan oleh 3 ahli kimia, yaitu teori asam basa Arrhenius, lalu teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa menurut Lewis. Kita mulai membahas satu persatu teori asam basa tersebut. Yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat atau spesies yang menghasilkan ion H+ dalam larutannya. Sedangkan basa adalah spesies yang menghasilkan ion OH- pada larutannya. Kemudian asam masih terbagi lagi menjadi 3 macam. Yang pertama asam monoprotik, lalu diprotik, dan triprotik. Asam monoprotik itu adalah asam berbasa 1, artinya hanya menghasilkan 1 ion H+ saja. Contohnya di sini kita hafalkan sekaligus dengan namanya. HCl yaitu asam klorida, HBr itu asam bromida, HNO2 itu asam nitrit, HNO3 itu asam nitrat, HF itu asam fluorida, HI asam iodida, dan CH3COOH ini adalah asam asetat. Asam asetat merupakan kekecualian dari dibandingkan dengan asam monoprotik yang lainnya karena ion H+ ini H-nya terletak di belakang. Jadi, bila dibandingkan dengan asam yang lain, H-nya ada di depan, tetapi asam asetat nanti H-nya yang terlepas menjadi ion positif adalah H yang di belakang. Kemudian asam diprotik disebut juga asam berbasa 2, artinya memiliki jumlah ion H+2. Contohnya di sini H2S asam sulfida, H2SO3 asam sulfit, H2SO4 asam sulfat, H2C2O4 asam oksalat. Kemudian yang ketiga adalah asam triprotik, artinya adalah asam berbasa 3, memiliki jumlah ion H+ sebanyak 3. Contohnya H3PO3 ini adalah asam fosfit, H3PO4 itu asam fosfat, H3ASO3 adalah asam arsenit, dan H3ASO4 adalah asam arsenat. Kemudian basa juga dibedakan menjadi 3 macam berdasarkan jumlah ion hidroksidanya atau ion OH-nya. Yang pertama adalah basa monohidroksi, artinya memiliki 1 ion OH-. Ini adalah logamnya golongan 1A. Misalnya NaOH namanya natrium hidroksida, KOH namanya kalium hidroksida, LiOH litium hidroksida, RbOH rubidium hidroksida. Kemudian basa dihidroksi, artinya memiliki jumlah ion OH-nya 2. Ini adalah logam-logam golongan alkali tanah. MgOH 2 kali namanya magnesium hidroksida. CaOH 2 kali kalsium hidroksida. BaOH 2 kali barium hidroksida. SrOH 2 kali
strontium hidroksida. Kemudian basa trihidroksi artinya adalah basa yang memiliki 3 ion OH-. Contohnya di sini adalah AlOH 3 kali, dibacanya aluminium hidroksida. FeOH 3 kali, dibacanya besi 3 hidroksida. Perhatikan pada besi, angka 3-nya ini harus disebutkan. Besi 3 hidroksida. Karena besi memiliki 2 macam valensi, yaitu 2 dan 3. Jadi untuk membedakannya dibacanya besi 3 hidroksida. Tetapi kalau aluminium, angka 3-nya tidak perlu dibaca. Jadi hanya dibacanya aluminium hidroksida. Karena aluminium itu hanya memiliki 1 macam valensi saja, yaitu 3. Kita lanjutkan, masih menurut teori Arrhenius, asam dan basa ternyata masih dibedakan lagi berdasarkan daya ionisasinya dalam air. Asam terbagi menjadi 2, yaitu asam kuat dan asam lemah. Begitu juga dengan basa terbagi menjadi 2, yaitu basa kuat dan basa lemah. Asam kuat memiliki sifat mudah terurai dan memiliki nilai alfa yang besar. Alfa adalah daya ionisasi dalam air. Dan asam kuat ini menghasilkan banyak ion H+ dalam air. Contoh asam kuat adalah asam klorida, asam bromida, asam yodida, asam sulfat, asam nitrat, dan asam perklorat. Ini HClO4. Kemudian asam lemah memiliki sifat sukar terurai dan harga alfanya itu kecil. Jadi daya ionisasinya dalam air adalah bernilai kecil. Asam lemah menghasilkan sedikit ion H+ dalam air. Contoh asam lemah adalah asam sulfida, ini asam fosfat, asam sulfit, asam nitrit, dan asam fluorida. Kita lanjutkan, basa juga terbagi menjadi basa kuat dan basa lemah. Basa kuat sifat-sifatnya adalah mudah terurai, memiliki nilai alfa yang besar. Basa kuat banyak menghasilkan ion OH- atau ion hidroksida di dalam air. Contoh basa kuat adalah kalium hidroksida, natrium hidroksida, barium hidroksida. Kemudian basa lemah ini memiliki sifat sukar terurai dan nilai alfanya kecil. Basa lemah sedikit menghasilkan ion hidroksida di dalam air. Contoh basa lemah adalah NH4OH, ini namanya amonium hidroksida. Lalu ini aluminium hidroksida, lalu besi 3 hidroksida. Kita lanjutkan membahas teori asam basa yang dikemukakan oleh ahli kimia yang kedua, yaitu Bronsted-Lowry. Teori ini disebut juga teori asam basa konjugasi. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesies baik molekul atau ion yang berperan sebagai proton donor atau pemberi proton. Proton diberi lambang H+. Pemberi proton kepada spesies lain. Basa berarti lawannya, yaitu spesies baik molekul atau ion yang berperan sebagai proton akseptor atau penerima proton. Proton dilambangkan oleh H+, penerima proton yang diberikan oleh spesies lain. Untuk memudahkan mengingat, asam itu menurut Bronsted-Lowry adalah yang memiliki jumlah H lebih banyak. Sedangkan basa
itu memiliki jumlah H yang lebih sedikit. Kita lihat contohnya, di sini ada reaksi antara HCl ditambah H2O menghasilkan H3O plus ditambah Cl-. Kita lihat dulu spesies yang mirip, yaitu HCl mirip dengan Cl-. Nanti H2O itu mirip dengan H3O plus. Setelah mendapatkan spesies yang mirip, maka kita baru menghitung jumlah atom H-nya. Pada HCl ini H-nya jumlahnya 1, sedangkan pada Cl- ini tidak ada H-nya atau H-nya berjumlah 0. Maka yang lebih banyak adalah pada HCl. Dia disebut sebagai asam ke-1. Pasangannya Cl- pasti disebut basa ke-1. Kemudian lihat H2O dengan H3O plus. Kita bandingkan jumlah H-nya. Pada H2O ini H-nya berjumlah 2. Yang ini pada H3O jumlah atom H-nya adalah 3. Yang lebih banyak berarti H3O plus bertindak sebagai asam kedua. Sedangkan pasangannya adalah H2O bertindak sebagai basa kedua. Pada soal, biasanya kita diminta menuliskan pasangan asam basa konjugasi, maka cara penulisannya seperti ini. Kita pasangkan HCl dengan Cl-, kemudian kita tuliskan ini asam 1, basa 1. Dan pasangan yang kedua adalah H2O dengan H3O plus. H2O adalah basa 2, H3O plus adalah asam 2 karena jumlah H-nya lebih banyak H3O plus. Kita lanjutkan membahas contoh soal yang kedua tentang pasangan asam basa konjugasi. Terdapat reaksi NH3 ditambah H2O menghasilkan NH4 plus ditambah OH-. Kita lihat dulu yang rumusnya mirip adalah NH3 dengan NH4 plus. Jumlah atom H-nya di sini 3, di sini 4. Berarti yang lebih banyak adalah bertindak sebagai asam. Jadi NH4 plus ini adalah asam ke-1. Pasangannya NH3 pastilah sebagai basa 1. Kemudian kita lihat lagi yang mirip, yaitu H2O dengan OH-. Dihitung lagi jumlah H-nya, ini adalah 2 atom H, ini hanya punya 1 atom H. Berarti H2O ini bertindak sebagai asam yang kedua. OH- bertindak sebagai basa yang kedua. Kemudian jika kita diminta menuliskan pasangannya, pasangan asam basa konjugasi. Biasanya diminta pasangan asam basa konjugasinya, berarti kita pasangkan dulu. Yang mirip tadi adalah NH3 miripnya dengan NH4 plus. Ini tadi dia bertindak sebagai basa 1, ini asam 1 karena jumlah H-nya lebih banyak. Kemudian pasangan yang kedua berarti H2O, jadi ada 2 pasang. H2O berpasangan dengan OH-. Karena ini lebih banyak, maka ini bertindak sebagai asam 2 dan OH- ini adalah basa 2. Itu jawaban soal nomor 2. Kita lanjutkan contoh soal yang ketiga. Ini ada reaksi H2O ditambah H2O menghasilkan H3O plus ditambah OH-. Kita pasangkan dulu sebelah kiri dan kanan yang mirip. Ini H2O yang pertama mirip dengan
H3O+. Jadi kita pasangkan yang pertama di kiri dan kanan. Nanti H2O yang ini, yang kedua, dipasangkan dengan OH-. Sekarang kita lihat pasangan yang pertama dulu. H2O dengan H3O+. Lebih banyak ini jumlah atom H-nya, maka ini disebut asam ke-1. H2O yang ini pasti sebagai basa ke-1. Kemudian H2O yang kedua ini dipasangkan dengan OH-. H2 berarti 2H. Yang ini H-nya cuma 1. Jadi yang lebih banyak H-nya ini bertindak sebagai asam yang kedua. OH- bertindak sebagai basa kedua. Kemudian jika kita diminta menuliskan pasangan asam basa konjugasinya, kita pasangkan yang pertama, H2O yang pertama, kita pasangkan dengan yang sebelah kanan yang pertama, yaitu H3O+. Maka ini tadi sebagai basa ke-1, ini asam ke-1. Kemudian pasangan yang kedua kita tuliskan saja di bawah. Pasangan yang kedua adalah H2O yang kedua. H2O berpasangan dengan OH-. Ini jumlahnya lebih banyak, berarti asam 2 yang OH- adalah basa 2. Kita lanjutkan ke teori asam basa yang ketiga dikemukakan oleh Lewis. Jadi disebut teori asam basa Lewis. Menurut Lewis, asam adalah suatu senyawa yang mampu menerima pasangan elektron dari senyawa lain, atau disebut juga dengan akseptor PeB. PeB ini adalah pasangan elektron bebas. Sedangkan basa adalah suatu senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron kepada senyawa lain, atau disebut dengan donor PeB. PeB adalah pasangan elektron bebas. Teori asam basa Lewis ini hanya bisa terjadi pada senyawa yang memiliki ikatan kovalen koordinat atau koordinasi, karena ada pemakaian bersama pasangan elektron bebas, tetapi hanya berasal dari satu atom yang berikatan. Contohnya di sini adalah reaksi H+ ditambah NH3 menghasilkan NH4+. H+ berarti elektronnya sudah lepas satu, jadi dia tidak punya elektron. H-nya bereaksi dengan NH3. NH3 perhatikan masih ada satu pasang elektron bebas, maka pasangan elektron bebasnya ini diberikan kepada H agar bisa berikatan. Maka NH3 disebut sebagai basa, sedangkan yang menerima pasangan elektron disebut asam. Jadi hasilnya adalah NH4+. Kemudian contoh lagi yang kedua ada BF3 ditambah NH3 menghasilkan NH3BF3. Perhatikan pada BF3 itu sudah tidak ada pasangan elektron yang bebas. Sedangkan pada NH3 ini ada satu pasang elektron bebas yang bisa digunakan untuk berikatan dengan BF3. Jadi pasangan elektron bebasnya ini digunakan untuk berikatan antara B dengan N. Dan ini ikatannya disebut ikatan kovalen koordinat, karena elektron yang dipakai bersama hanya berasal dari atom N saja. Maka NH3 disebut sebagai basa. Tadi basa adalah donor PeB.
Sedangkan yang menerima yaitu BF3 disebut asam karena menerima PEB. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini tentang teori asam dan basa telah selesai kita bahas. Berikut ini terdapat 2 latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, kalian diminta menuliskan persamaan reaksi ionisasi dari asam dan basa berikut A, B, C, D. Kemudian yang kedua, kalian diminta menuliskan pasangan asam basa konjugasi dari 3 reaksi berikut A, B, C. Alhamdulillah, pembahasan materi kita kali ini tentang teori asam basa telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika kalian membutuhkan soal latihan yang lebih banyak, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.